Ulasan Media. Rekan Dakta, sudah tersambung kami dengan Pak Lahyanto Nadi, Ulasan Media. Kita akan membahas terkait dengan evaluasi di akhir masa jabatan dari Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin serta para menterinya. Assalamualaikum Pak Lahyanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Gimana Ulfiana, sehat-sehat? Sehat-sehat, alhamdulillah. Ya, ini tinggal menghitung hari nih Pak. Pemerintahan kita kali ini. Iya, tanggal 19 udah selesai, tanggal 20 Presiden dilantik. Bapak Presiden terpilih, Pak Prabowo akan menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Jokowi akan selesai dan hari ini dia akan terbang ke IKN. Iya. Gitu, dia berkantor di IKN sampai tanggal 19 September Oktober. Gitu. Jadi ini kan bulan September, kemudian tanggal 10 dia sampai 19 Oktober berkantor di sana. Jadi nanti dari kantor IKN juga dia keliling-keliling yang lain, tapi baliknya ke IKN lagi. Gitu ya, untuk meyakinkan bahwa ini saya udah bisa berkantor di sini loh, gitu. Tentu saja harapannya Pak Prabowo berkantor di IKN, gitu. Tapi kan udah beberapa kali buat statement Pak Prabowo akan berkantor di Jakarta, gitu. Jadi memang banyak sekali perdebatan-perdebatan sehingga IKN ini yang kontroversial tapi tetap ingin dikantori oleh Joko Widodo dan sekarang kita ketahui hari ini dia akan berangkat ke sana, gitu. Nah, kemudian seperti yang udah sering diulas, ya banyak sekali persoalan-persoalan yang ditinggalkan oleh Pak Jokowi. Ya mulai tentu saja yang paling parah ada soal bagaimana Mahkamah Konstitusi itu bisa meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden yang pada akhirnya sampai sekarang ya begini kenyataannya, gitu. Banyak warga yang kecewa memiliki wakil presiden seperti ini. Nah, belum lagi persoalan-persoalan ekonomi, demokrasi, lingkungan, pendidikan. Nah, itu menjadi tanggung jawab Presiden Jokowi selama 10 tahun terakhir. Dan sekarang orang sudah mengevaluasi Pak Akhir ya, evaluasi akhir para menteri itu yang sudah pamitan di DPR, gitu. Nah, kalau kita mulai dari Ibu Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri, ya, dia simpatik sekali, dia pamitannya kepada anggota DPR bahwa selama 10 tahun ini memang sesuatu yang sangat sulit untuk Indonesia dan hubungan dengan luar negeri, begitu banyak persoalan, ya persoalan internasional, sampai kepada persoalan COVID-19, hubungan-hubungan internasional yang harus kita tangani dengan baik, yaitu sampai sekarang perang masih terjadi, tentu bagaimana sikap Indonesia, dia sangat smart, sehingga dia bilang kepada anggota DPR, meskipun kita bekerja berbeda fungsinya, DPR mengawasi, membuat undang-undang, kontrol anggaran, gitu. Tapi dalam implementasinya keduanya bisa berjalan dengan baik, gitu. Dan Ibu Retno Marsudi mengatakan bahwa ke depan tetap akan berkomunikasi secara pribadi apa yang bisa dia kontribusikan. Jadi simpatik sekali. Iya. Terakhir dia bilang, I love you all. Wah, gitu. Kemudian kemarin terakhir ada juga Basuki Mulyono, ya. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, ya. Dia juga menyampaikan rasa simpatinya, kemudian dia sudah bekerja, hasilnya infrastruktur dibangun, apa yang ditugaskan dijalankan. Terakhir dia menyanyi, ya, karena dia suka main band, ya. Bareng dengan Budi Karya Sumadi, ya, Menteri Perhubungan, ya. Tapi kalau Menteri Perhubungan ini kan banyak yang mempertanyakan juga prestasinya. Mengingat sebelumnya itu Menteri Ignatius Yonan sebagai Menteri Perhubungan punya
integritas yang tinggi, punya kinerja yang bagus, sehingga orang membandingkan dengan menteri sebelumnya yang sekarang mengalami penurunan gitu. Menteri lain, nah ini yang paling seru Pak Yusuf Kalla. Kemarin Pak Yusuf Kalla mengevaluasi Menteri Nadiem. Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi, ya. Jadi yang panjang sekali kata Pak Yusuf Kalla. Kalau dulu kan Menteri Pendidikan, atau Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pendidikan Nasional. Iya, Mendiknas ya. Nah, kemudian membandingkan dengan menteri-menteri sebelumnya yang hebat-hebat, mulai dari Ki Hajar Dewantoro, menteri-menteri di Orde Baru, Pak Fuad Hasan, Pak Juwono Sudarsono, itu profesor-profesor semua. Pak Muhammad Nuh, gitu Malik kan. Fajar. Nah, terakhir Pak Malik Fajar, kemudian dia bandingkan juga dengan Pak Anies Baswedan, ya, mantan rektor para Madinah, ya, 2 tahun tapi punya kinerja yang bagus. Jadi Nadiem ini dinilai sebagai jarang ke kantor, kemudian jarang ke daerah, gitu. Dia minta Pak Yusuf Kalla, ya, sebagai wakil presiden 2 kali, gitu, minta ketemunya di apartemen, gitu. Jadi maksudnya apa di apartemen ya? Iya, jadi memang lebih banyak urusan bisnisnya ya, karena dia kan CEO Gojek gitu ya. Gojek, terus kemudian dia menjadi menteri dilepas gitu. Sekarang Gojek ini banyak keluhan, banyak yang demo gitu. Jadi emang dalam mengelola perusahaan aja dia banyak merugikan stakeholders ya, terutama para driver itu gitu, baik driver untuk Gokar maupun driver untuk GoRide. Nah, sekarang dia sebagai menteri dikeluhkan oleh wakil presiden 2 periode ya, Pak Yusuf Kalla itu. Jadi memang begitu kinerjanya gitu. Itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi terlalu luas gitu. Jadi memang tidak ada kerjanya dan banyak persoalan-persoalan yang dirasakan ya oleh masyarakat gitu. Nah, di menteri yang lain ya, Menteri Keuangan Sri Mulyani ya tentu dalam mengelola APBN ini juga banyak yang mengeluhkan, yang pada akhirnya kita melihat apa yang dirasakan oleh publik, apa yang dirasakan oleh rakyat, kita punya utang banyak gitu. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan ya, dia lebih banyak nepotisme untuk anak-anaknya yang mempersiapkan pilkada ini. Jadi kinerja ekspor kita melemah, menurun gitu, yang pada akhirnya mempengaruhi tentang pertumbuhan ekonomi kita gitu. Menteri Perindustrian ya tidak banyak juga membuat catatan-catatan yang positif ya, sehingga ini. Yang parah mungkin di Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ya, begitu banyak hutan-hutan rusak. Kita lihat kalau dari pesawat di Kalimantan, di Sulawesi, di Sumatera gitu, banyak sekali hutan-hutan itu yang bolong di tengah-tengah gitu. Artinya memang sudah ada perambahan hutan yang merajalela sedemikian rupa sehingga kita tidak bisa menjaga lingkungan gitu. Jadi banyak sekali, dan Pak Yusuf Kalla juga menilai banyak sekali menteri-menteri yang tidak profesional di bidangnya gitu. Misalnya tadi terutama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dibandingkan dengan menteri sebelumnya itu jauh sekali. Ada lagi menteri-menteri yang diganti model kayak Ignatius Yonan diganti oleh Budi Karya Sumadi, ya begini menurun. Apalagi Menteri Perikanan dan Kelautan Ibu Susi Pujiastuti ya, digantikan oleh menteri-menteri yang terlibat korupsi yang sekarang juga tidak banyak memberikan prestasi. Jadi itu hampir di semua lini ya. Bahkan kalau majalah Tempo memberikan 18 dosa dari pemerintahan Jokowi ini ya. Udah kalau Nawa cuma 2 kali lipatnya gitu. Kan dulu ada Nawacita 9 yang ditargetkan, tapi ternyata dosanya sampai 18. Iya, baik. Gitu. Baik. Jadi ya, Pak, tentu kan masyarakat juga bisa menilai bahwa orang-orang yang ditempatkan ketika di pemerintahan Jokowi Maruf Amin ini memang tidak sesuai the right man, the right place, itu bukan sesuai bidangnya. Nah, kalau kita lihat nanti ke depannya apakah akan terulang kembali begitu, Pak? Ya, ini Pak Prabowo udah bilang dia akan membuat kabinet profesional, Zakon kabinet gitu. Jadi walaupun itu banyak merekrut kader-kader partai,
Ya, tapi dia punya profesionalisme yang baik gitu. Nah, kalau kita lihat dari pemerintahan Jokowi, memang dari partai, ya memang dia bagi-bagi kekuasaan gitu. Tetapi ya kita melihat semua ada kepentingan-kepentingan politik di situ, gitu. Sehingga tidak memprioritaskan kepentingan publik dengan rakyat, gitu. Nah, beda dengan menteri profesional yang sudah kita lihat, contoh tadi Menteri Luar Negeri ya. Nah, itu kita bisa merasakan juga, gitu, bagaimana ademnya suasana perpisahan antara Ibu Retno Marsudi dengan DPR, gitu. Bayangkan seorang wakil presiden memberikan penilaian yang sangat gamblang, sangat transparan, ya karena dia mengatakan apa adanya, gitu. Nah, ke depan itu diharapkan belajar dari pengalaman itu. Nah, jadi Pak Prabowo juga tidak ingin membawa beban yang berat di dia. Dia juga ingin tampil di dunia internasional karena dia memang punya hubungan internasional, jaringan internasional yang bagus. Ya, dia juga ingin tampil di Asia, gitu. Dia harus membandingkan dengan Singapura, Malaysia, Filipina di ASEAN. Dia akan tampil optimal, gitu. Sehingga dia tidak bisa melepaskan begitu saja kepada orang-orang yang tidak profesional. Nah, kita harapkan harapan-harapan dari para pemimpin negeri ini, masyarakat, rakyat biasa untuk membuat kabinet yang lebih profesional ini bisa dilakukan, gitu. Walaupun sekarang beredar isu-isu ya kabinetnya itu ternyata sudah dibantah oleh orang-orang terdekat Prabowo. Ya, Pak Prabowo sendiri belum menyatakan soal kabinet itu. Terakhir dia berbicara ketika ada Partai Gerindra memberikan rapat kerja itunya, ya dia memuji-muji Pak Jokowi, tapi sebelumnya ketika di rapat Rakernas Partai Amanat Nasional, dia malah menyinggung-nyinggung bagaimana ada orang yang ingin berkuasa menghalalkan segala cara. Dia melanggar hukum, memanfaatkan aparat, gitu. Nah, itu jelas-jelas dikatakan oleh Pak Prabowo demikian. Ya, baik. Pak, selama 10 tahun ini ya, tentu apa sih Pak yang membuat masyarakat terkesan dengan segala kebijakannya itu Pak? Ataukah memang kebijakannya mengecewakan gitu Pak? Ya, mereka yang senang, mereka yang bahagia adalah mereka yang di dalam lingkarannya, gitu. Mereka yang rakyat kecil, rakyat biasa, kelas menengah, ya kita lihat kelas menengah makin menurun jumlahnya. Itu udah mendekati kelas miskin, gitu. Nah, orang-orang yang rakyat kecil, orang miskin, itu jumlah semakin banyak. Harga-harga tidak terkendali. Ibu-ibu merasakan kesulitan, gitu kan? Ya, jadi apa yang kita rasakan, gitu? Ketertiban masyarakat juga tidak bisa berjalan dengan baik, gitu. Pelanggaran hukum terlihat di mana-mana. Kita lihat aja keluar rumah aja masih ada pelanggaran hukum, orang melawan arus di jalan raya begitu bebas, polisi tidak bisa berbuat apa-apa, gitu kan? Ya ini karena emang dari awal begitu udah meluas, membesar, ya akhirnya sulit sekarang rasanya, gitu. Nah, padahal kalau hukum ditegakkan mulai dari yang kecil, nah yang besar itu akan juga dilakukan penegakan itu. Tapi di sisi lain, ya memang ada, kita lihat di pengadilan banyak sekali rakyat-rakyat kecil yang terkena hukuman berat, gitu. Sementara mereka yang korupsi triliunan, nah yang terakhir Emir Muiz itu, ya ini, ya Allah, kecil sekali gitu, tidak sesuai gitu. Kalau memang tidak ada hukuman mati, ya mungkin dimiskinkan seumur hidup gitu, 230 triliun, gitu kan. Nah, betapa hal itu terlihat jelas di mata masyarakat kita, gitu. Iya. Beda sama yang kasus Landak ya, Pak ya? Kasus Landak? Iya. Apa ini? Iya, yang terbaru yang dihukum Pak karena memelihara landak Pak, landak Jawa. Oh iya, ini dia. Nah, ini juga kasus untuk rakyat kecil tajam, gitu. Rakyat besar tumpul ke atas, gitu. Ini yang membuat persoalan kita memprihatinkan dalam pelaksanaan
hukum di Republik ini gitu. Ya. Nah, apakah ini kan juga menjadi PR tersendiri Pak untuk pemerintahan ke depan dengan berbagai permasalahan yang memang sudah menumpuk selama 10 tahun, Pak? Ya pasti setiap pemerintah baru itu dia menyatakan saya cuci piring. Jokowi sendiri waktu dia pertama kali dia bilang dia banyak cuci piring untuk pemerintahan SBY. Nah ini persoalan di Republik ini ya, bahwa setiap dari penghinaan dari presiden ke presiden itu menceritakan keburukannya dan tidak ada prestasinya. Dia mengganti kebijakan-kebijakan sehingga tidak ada berkelanjutan. Gak usah jauh-jauh, di pemerintahan daerah juga begitu. Bayangkan di Jakarta sudah bagus, 2 tahun terakhir ini rusak. Ya, karena apa? Karena supaya orang lain, terutama itu Pak Anies Baswedan sudah berprestasi, dihapus jejak permanennya gitu oleh PJ Heru Budi itu. Nah, dia karakter dari kepemimpinan Republik Indonesia secara keseluruhan gitu. Nah, apakah nanti Pak Prabowo juga akan bersikap itu? Sementara sekarang dia dalam kampanye akan melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi yang sudah bagus sekali, pemerintahan Pak Jokowi yang tidak ada celaknya ketika dia menyampaikan dalam pidato di Partai Gerindra gitu. Walaupun sebelumnya dia mengkritik habis-habisan, tidak menyebut nama gitu. Nah ini dia kita lihat ya, mudah-mudahan ini apa yang disampaikan dalam kampanye itu bisa direalisasikan. Walaupun kita lihat kampanye yang paling populer itu makan siang gratis, sudah menjadi sarapan pagi gratis, udah mulai ada perubahan tuh kelihatannya tuh kan. Nah apakah nanti ada perubahan yang semua, kita lihat. Janji terakhir dia akan membuat reshuffle kabinet atau kabinet ahli gitu. Dan berita terakhir juga hari ini kan Pak Prabowo akan bertemu dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Benar. Gitu. Berarti ini sudah ada indikasi bahwa PDI Perjuangan juga akan masuk dalam pemerintahan. Jadi ya udah, mereka memang bagi-bagi kekuasaan. Tapi kalau Pak JK mengingatkan supaya kita memilih kabinet ahli, yaitu kabinet, ya adalah orang-orang yang berseberangan pun bisa ditarik sebagai menteri. Ya, kabarnya Pak Anies juga akan ditarik juga sebagai menteri gitu. Tapi katanya Pak Prabowo juga masih terngiang-ngiang tentang angka 11 itu dari 100. Gitu. Ketika ditanya Pak Anies, kenapa Pak gini? Wah, saya aja masa belum ditawarin saya udah jawab gitu. Kita bertemu juga, kebetulan ketemu Pak Anies, ketemu Pak Yusuf Kalla, ketemu Pak Budiono, menteri-menteri yang sekarang dalam takziah di rumah Pak Faisal Basri yang meninggal pada pekan lalu tanggal 5 September gitu. Jadi tidak banyak bercerita soal ini, tapi ya ngobrol sedikit lah. Jadi lama juga nggak ketemu, nggak ngobrol-ngobrol. Ini momentum takziah itu bisa bertemu dengan para narasumber yang sudah lama tidak bertemu gitu. Baik. Katanya jangan saling sindir menyindir kekuasaan. Kan katanya udah move on Pak, tapi masih dibahas aja Pak. Ya, mudah-mudahan segera move on. kita baik-baik aja lah. Mudah-mudahan segera move on, segera tetap memberikan janji-janji politik ketika kampanye. Mudah-mudahan kebebasan pers tetap dibuka sedemikian rupa gitu. Mudah-mudahan orang-orang masih bisa bersuara, tetap bisa siaran, tetap bisa menyampaikan ide-ide untuk mencerahkan publik. Gitu. Baik. Pas selama tapi tetap mengevaluasi kinerja setiap pemimpin, karena sebagai kontrol sosial ini harus terus dijalankan. Baik. Pas selama 40 hari ke depan, kira-kira ada kejutan apa nih Pak di kebijakan-kebijakan dari pemerintah sekarang Pak? Kalau kita tahu masa depan udah kaya raya kita. Kira-kira. Prediksi begini ya. Kalau prediksi begini ya. Sekarang Gibran ini adalah udah sebagai wakil presiden nantinya. Kemudian dia menjadi kepala aglomerasi. Jadi gubernur-gubernur yang di bawah aglomerasi itu ya mulai dari 4 provinsi ya. Jawa Barat, DKI, Jakarta, sama Banten ya. Dari ada 6 kabupaten kota. Nah itu nanti dibawa koordinasi dia. Nah ini udah mulai siap-siap, makanya yang agak yang orang tunggu-tunggu adalah bagaimana hasil pilkada gitu. Siapa di Jawa Barat, siapa di Banten, siapa di Jakarta ya. Gitu. Nah kalau seandainya mereka itu terpilih,
rata-rata memang orang-orang yang masih pro Pak Jokowi sekarang, gitu. Dari semua calon itu, karena mereka ada kin plus, gitu kan. Jadi memang sudah demikian. Ketika seandainya pun calon-calon independen di Jakarta bisa menang, gitu ya, ternyata mereka memang sudah disiapkan sebelumnya, terbukti dari mempersiapkan KTP yang menipu lagi, menggunakan tanpa izin rakyat, ya, menipu rakyat warga Jakarta, gitu. Jadi memang sudah didesain sedemikian rupa, seperti demikian. Ya, kita monitor saja, gitu. Karena kabarnya juga, bukan kabarnya, memang akan ada reshuffle, ya, karena Pramono Anung berhenti mundur ya, menjadi tanggal 22. Menteri jadi menteri Mensesnek. Ibu Risma juga ya, calon gubernur. Nah, terus Risma juga sebagai Menteri Sosial, gitu. Jadi walaupun tinggal 1 bulan ya jadi menteri lah, lumayan. Jadi ada menteri harian gitu. Ada menteri, kalau saya hari ini 40 hari, ya nanti ada menteri 30 hari, ada menteri 29 hari gitu kan. Lumayan lah pensiunan menteri itu. Atau mungkin sudah ada 7 menteri yang di reshuffle sejak awal, kan itu rata-rata menteri magang untuk persiapan kabinet Pak Prabowo kan, ya, Menteri Keuangan, Menteri Investasi, wakil-wakil sekarang sih kan, gitu. Benar. Nanti mungkin disiapkan dari situ. Itu perkiraan saya, kejutannya seperti itu. Dan kejutan-kejutan di pilkada tentu akan menarik karena yang surveinya tinggi, yang didukung banyak partai belum tentu menang. Gitu. Karena kan banyak sekali penolakan-penolakan, ya. Terutama di Jakarta ini sangat menolak Ridwan Kamil. Udah pengen dipanggil abang lagi dia. Orang-orang dipanggil abang tapi logat Sundanya kental banget gitu. Nggak bisa. Jackmania masih belum nerima, Pak. Sangat tidak akan pernah gitu. Karena memang sepak bola ini begitu orang mencintai, ya. Ketika ada yang dilukai, ya udah tidak akan pernah bisa menerima gitu. Gitu. Dan itu jumlahnya 3,9 juta orang gitu. Jadi itu aja yang anti udah sedemikian banyak gitu, dan di mana-mana ditolak gitu. Baik. Apalagi ada seruan coblos 3 paslon itu, Pak, ya. Ya, itu juga makin kencang ya. Dalam survei-survei internal itu bisa sampai 80% gitu. Jadi yang 3 itu cuma dapat angka di bawah 10% gitu. Jadi memang penolakan terhadap pilkada, terutama di Jakarta ini, ya pilkada yang tidak nyaman, gitu, pilkada yang tidak menyenangkan, pilkada yang menyedihkan, pilkada yang membuat orang-orang kecewa, gitu. Karena memang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Masyarakat merasa tertipu dengan adanya Kim Plus dan orang-orang yang tidak populer dicalonkan untuk calon gubernur, wali kota, bupati. Dan kita lihat sendiri seperti kita bahas pekan lalu, ada 43 kabupaten kota plus 1 provinsi yang akan melawan kota kosong. Gitu. Baik. Nanti kalau saya nggak milih, Pak, pilkada Jakarta. Iyalah, saya juga nggak milih Bekasi. Nggak milih Jabar. Baik. Terima kasih Pak Lahyanto sudah berbincang bersama Dakta. Insya Allah di Kamis besok kita akan bahas yang lebih menarik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulasan Media. Rekan Dakta, demikian ulasan media bersama penguji kompetensi wartawan yang PNS sekaligus penulis buku Bapak Lahyanto Nadi.